Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saya Aminuddin, calon guru penggerak dari SDN 2 Pangambau Hulu. Saya Mursalin Rusadi, calon guru penggerak dari SDN 3 Sungai Buloh. Saya Selamat Suaidi, calon guru penggerak dari SMP Negeri 18 Hulu Sungai Tengah. Dalam video kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual berupa praktik coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Mursalin. Iya, selamat pagi Pak Idi. Katanya Bapak ingin melakukan coaching. Iya, betul sekali. Saya rencananya hari ini ingin melakukan praktek coaching kepada rekan sejawat kita ya, yang bernama Bapak Aminuddin. Sebelum melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Bapak siap? Siap. Pertama saya akan mendiskusikan tentang yang pertama rubrik penilaian. Apa sudah ada? Sudah? Sudah Iya. siapkan, Pak? Jadi pada proses coaching nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa nanti sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Seperti prinsipnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Bapak. Kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke, Bapak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama, mendengarkan aktif dari coach yang akan saya coaching. Kemudian yang kedua, presence atau kehadiran penuh, di mana saya sebagai coaching akan hadir dan penuh dan mendengarkan dengan apa yang diutarakan oleh coach tersebut. Dan yang terakhir, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi dari coach tersebut. Oh iya Bapak. Nah, sekarang kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Saya di sini memfokuskan pada dua kompetensi ya Pak. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Nah, jadi saya ingin dalam coaching kali ini, coach itu bisa menemukan sendiri dari solusi permasalahan yang dihadapinya. Oh, terima kasih Bapak. Silahkan Bapak melakukan coaching. Selamat, semoga berhasil. Oke Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Mursalin. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Apa kabar Pak Amin hari ini? Ya, kabarnya kalau saya alhamdulillah sehat Pak Mursalin. Cuman agak sedikit ada masalah nih. Oke, ada masalah ya Pak Amin? Iya. Oke, mungkin Pak Amin sekarang bisa bercerita lah di sini tentang masalah apa sih kalau boleh tahu? Gini Pak, masalah yang saya hadapi ini, Bapak tahu sendiri kan di kabupaten kita itu sudah mulai digitalisasi untuk sekolah. Nah, sementara sekolah kita itu belum punya akses internet Pak. Nah itu Pak yang jadi permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak. Oh, jadi sekarang di sekolah Bapak kesulitan ya? Iya. Ya, akses internetnya jadi menghambat lah proses Iya. pembelajaran menurut Bapak. Peningkatan kompetensi guru itu susah, kemudian menghadirkan pembelajaran yang menarik untuk siswa itu juga susah Pak kalau nggak ada. Cuman kalau ada kan itu bisa mendukung Pak. Oke, sekarang jadi apa nih sekarang dari tujuan pertemuan pembicaraan kita kali ini? Iya Pak. Kalau yang saya harapkan Pak dari pembicaraan kita kali ini, semoga nantinya ada solusi lah atau cara atau aksi yang akan saya lakukan itu untuk
dapat menghadirkan fasilitas internet ini Pak di sekolah saya gitu Pak. Oke, jadi Bapak sekarang ingin menghadirkan internet lah biar lebih mempermudah proses pembelajaran. Iya Pak. Oke, sekarang kalau menurut Bapak nih, apa sih yang menyebabkan kekurangan akses internet di sekolah Bapak tersebut? Kalau selama pengamatan saya ya Pak, ini karena tidak ada tersedianya fasilitas alat-alat internet itu Pak, kayak modem, router gitu Pak. Itu Pak yang tidak bisa menghambat adanya akses internet di situ Pak. Kalau jaringan seluler sih sudah ada Pak masuk, cuman dari sekolah belum menyediakan itu Pak fasilitasnya. Nah itu Pak. Jadi kalau saya baca dari pengutaran Bapak bahwa memang sarana dan prasarana yang kurang mendukung lah Iya Pak. untuk bisa mendapatkan akses internet walaupun memang di luar kan jaringan bagus saja. Iya. Oh, oke. Kalau boleh tahu nih sekarang skala penilaian di antara 1 sampai 10 ya. Nah, di sekolah Bapak itu untuk akses internet itu berapa? Kalau penilaian saya ya Pak ya, biasanya kan saya pakai modem pribadi itu untuk cuman yang bisa pakai cuman saya sendiri gitu. Saya sudah coba memanfaatkan itu dan menghadirkan di kelas itu bisa Pak, cuman kalau dari skala 1 sampai 10 yang saya rasakan itu cuman skala 4 Pak. Iya, karena cuma Bapak ya kan yang Iya. berinisiatif sendiri Iya untuk bisa mengakses dari pembelajaran Bapak. Sedangkan kan Bapak ingin semuanya lah iya, bisa satu sekolah. satu sekolah. Oke, jadi sekarang berapa kira-kira skala yang Bapak inginkan? Kalau nantinya tersedia sih Pak, sudah ada dari sekolah ya, ya skalanya ya 9 atau 10 gitu Pak. Iya, harus. Jadi 10 ya Pak harus Iya, semuanya iya, bisa mengakses internet. iya. Bagus sekali. Digitalisasi sekolah kan juga Pak, dari Dinas Pendidikan juga maunya gitu Pak. Mungkin hal yang tidak mudah menurut Bapak ya. Iya. Oke, kalau menurut Bapak lagi nih saya tanya, kira-kira hambatan terbesar apa nih yang menyebabkan skala itu cuma 4? Kalau hambatan sih ya di sarana tadi Pak, mungkin dari tahun sebelumnya itu tidak dianggarkan untuk pengadaan sarana akses internet ini Pak, ya di sekolah kan. Jadi, saya harap bisa dianggarkan gitu Pak. Cuman saya bingung nih gimana sih ya agar bisa dianggarkan gitu. Oh, jadi memang tidak dianggarkan ya Bapak ya? Iya, tahun yang lalu gitu Pak. Yang lalu, jadi itu yang menghambat. Jadi dari hambatan tersebut mungkin Bapak punya strategi lah yang mungkin menurut Bapak bisa lah untuk bisa meningkatkan akses internet di sekolah Bapak. Kalau yang saya pikirkan ya Pak, nggak tahu nih apa bisa atau enggak, kalau rencana sih mau mengusulkan ke kepala sekolah sama bendahara juga kan Pak. Cuman biar lebih lebih meyakinkan gitu Pak, nanti rencana saya mau bikin dalam bentuk proposal gitu Pak. Bikin proposal di mana di dalam proposal itu ada latar belakang kenapa perlu internet, kemudian, fungsi dari internet itu sendiri untuk sekolah kita apa gitu Pak, kemudian, pengadaannya bagaimana, harganya berapa, kebutuhannya yang berapa, kemudian, beli alatnya di sebelah mana itu Pak, rencana mau bikin proposal itu Pak, cuman. Nah, Bapak kan bisa menyelesaikan. Jadi ternyata idenya sudah keluar dari Bapak, ternyata adalah harapan untuk bisa melakukan seperti yang Bapak harapkan tujuan di awal tadi kan dari rencana strategi-strategi yang Bapak utarakan tadi. Iya, Pak. Kemudian bagaimana untuk bisa memastikan tindakan itu bisa diambil? Supaya pasti ya Pak ya, supaya disetujui lah Pak sama kepala sekolah, supaya dimasukkan di anggaran juga. Mungkin nanti, agar memperkuat komitmen saya gitu menggunakan internet itu, kita
saya sih maunya bikin tim, Pak. Tim yang terdiri dari guru-guru yang istilahnya melek IT juga kan, kemudian bisa memanfaatkan IT itu sendiri, kemudian melakukan perawatan terhadap sarana itu tadi, kemudian kita juga bisa berbagi praktik baik Pak pada guru-guru lain kan gitu Pak. Bagus sekali, ternyata sudah rencana yang Bapak utarakan ini. Kita memang perlu dong berkolaborasi ya Bapak Iya, tadi bersama anjing. guru-guru. Nah, Mungkin kapan ya waktunya Bapak ingin melakukan? kalau rencana sih segera Pak, nggih mengingat kan ini sudah akhir tahun nih. Nggih kalau dilihat kan itu bendahara sudah mulai menyusun untuk anggaran tahun depan, Pak. Ya mudah-mudahan pengadaan sarana internet ini bisa dimasukkan di anggaran tahun depan, Pak. Iya. Iya. Terima bagus sekali Pak. Semoga apa yang Bapak harapkan ini bisa tercapai. Iya. Nah, Amin, Pak. sekarang bagaimana perasaan Bapak Amin? Kalau perasaan saya sih makin yakin ya, Pak ya, makin percaya diri saya. Nggih, saya yakin juga dapat dukungan juga dari kepala sekolah. Nggih, saya mulai mengerjakan juga setelah ini untuk proposalnya supaya bisa dimasukkan di anggaran. Dan saya ucapkan terima kasih, Pak. Nggih. Ya. Udah menemani saya ngobrol di sini. Saya punya masalah dan membantu saya memecahkan masalah ini. Mudah-mudahan masalah yang saya hadapi ini segera terselesaikan. Iya, alhamdulillah akhirnya dari pembicaraan kita ini Pak Amin bisa sedikit-sedikit bisa menemukan lah Iya. solusi yang bisa menyelesaikan masalah Iya, yang alhamdulillah. Bapak hadapi tadi. Alhamdulillah. Oke Pak Amin, saya doakan semoga rencananya bisa berjalan dengan baik dan Iya. lancar. Amin, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat Pak Mursalin. Bapak telah melakukan coaching terhadap Bapak Amin dan saya telah mengamatinya. Nah, setelah ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saat coaching tadi, saya memberikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta ya Pak. Nah, yang mana alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga dengan pertanyaan tersebut, kita dapat menggali informasi dari coach dan coach tersebut bisa menceritakan permasalahannya dengan nyaman dan akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ya Bapak sudah saya lihat tadi gitu. Memang bagus. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kegiatan coaching tadi? Oke, baiklah. Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami dan memahami alur tirta lebih jauh lagi. Nah, saya ingin mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar kegiatan coaching berikutnya dapat lebih maksimal lagi. Betul sekali Bapak. Selamat kembali lagi. Nah, di sini dari hasil pengamatan saya, dari coaching yang Bapak lakukan tadi, Bapak sudah berhasil menyampaikan pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta. Kemudian, Bapak telah fokus pada coaching, menjadi pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selamat Bapak. Bapak telah menjalankan coaching dengan baik. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Edi? Baik. Pak Edi mau melaksanakan praktik coaching ya Pak? Benar sekali Pak. Saya akan melakukan coaching sama Bapak Mursalin. Oh ya Pak. Izin Pak, sebelum Bapak kita melakukan praktik coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan dengan Bapak itu tentang rubrik penilaian, yaitu proses coaching nanti yang akan Bapak lakukan. Kemudian bagaimana Bapak juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Mursalin sebagai coach. Kemudian bagaimana coach tersebut merespon
pertanyaan dari Bapak sebagai coach, dan Bapak jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Pak ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Iya, Pak. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nih pada praktik coaching kali ini Pak? Pada praktik coaching ini, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, Pak. Kemudian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan nih secara spesifik dan yang ingin diobservasi ini Pak? Untuk kali ini, saya fokus pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikatornya Pak, indikator ketercapaian yang bagaimana yang Bapak inginkan nih dalam proses coaching nantinya? Pada proses coaching ini nanti saya berharapkan coach bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya yang disampaikannya. Oke, baik Pak. Iya Pak. Nggih. Selanjutnya silakan Bapak melakukan praktik coaching bersama Bapak Mursalin ya Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Mursalin. Ya, waalaikumsalam Pak Idi. Bagaimana kabarnya? Kayaknya ada masalah Bapak nih. Kalau kabar bisa dikatakan kurang bagus sih Pak ini. Saya agak bingung sekarang ini Pak. Aduh. Oh ya, memangnya apa yang terjadi Bapak? Gini ya Pak, saya cerita sedikit nih ya Pak ya. Ini. Silakan Pak, silakan. Kok di kelas saya itu murid-murid saya itu kok kurang antusias sekarang Pak belajar yang saya berikan itu. Mereka terlihat tidak bersemangat. Dari tugas-tugas yang saya berikan juga mereka menjawabnya seadanya gitu Pak. Gimana ya ini Pak? Oh gitu ya Pak. Ya, Nah, sekarang pembelajarannya seperti apa yang Bapak harapkan? Saya ingin anak-anak itu lebih bersemangat lagi lah. Yang terlihat bersemangat, mengerjakan tugas, antusias, bertanya kepada saya saat mengajar. Tapi kok sekarang mereka pasif gitu Pak, tidak seaktif biasanya. Nah, menurut Bapak, apa yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Menurut saya ya Pak ya, iya memang beberapa bulan ini saya banyak kesibukan gitu Pak. Jadi mungkin saya dalam memberikan pelajaran itu tidak kreatif mungkin, kurang kreatif lah yang membangun rasa ingin tahu anak itu ya. Mungkin seperti itu ya penyebabnya ya. Memang dari saya sendiri kayaknya Pak. Saya dalam memberikan pembelajaran kurang bervariasi mungkin ya Pak ya. Oh gitu ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apa yang bisa membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak nanti? Iya ya. Kalau saya lihat referensi-referensi di lain, itu murid antusias itu tentu saja dengan pembelajaran yang menarik mungkin ya Pak lah. Yang banyak interaksi, banyak media-media mungkin seperti itu ya Pak. Setuju sekali Bapak. Saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi tentang untuk meningkatkan antusias siswa untuk belajar. Ada lagi Bapak yang menurut Bapak untuk meningkatkan antusias siswa untuk belajar? Iya. Ternyata setelah saya pikir-pikir media mungkin banyak mungkin ya. Mungkin saya bisa belajar di internet tentang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dan media yang menarik seperti kita bisa melihat di YouTube, bisa melihat di YouTube ya Pak ya kita ya. Banyak sekarang ya Pak ya di YouTube itu konten-konten menarik, benar sekali, yang mungkin bisa kita tampilkan sebagai media pembelajaran yang menarik. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Sebentar Bapak. Sebentar. Sekarang Bapak melakukan pembelajaran menggunakan media apa atau pakai sumber belajar apa? Kalau sekarang saya medianya cuma di buku paket Pak. Oh gitu. iya. Buku paket. Mungkin sekarang bisa saya
tambahkan ya Pak ya, yang membuat media yang menarik, gitu. Akan menambahkan media-media yang menarik, biar tentu saja akan menarik minat-minat murid saya mungkin nanti. Jadi Mhm. apa yang Bapak akan lakukan untuk siswa Anda supaya lebih menarik lagi dalam pembelajaran agar antusias mengikuti pembelajaran Anda? Iya ya, tentu saja saya akan merubah bagaimana saya melakukan proses pembelajaran. Nah, saya mungkin pertama akan mempersiapkan dengan serius, dengan benar-benar rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan, media-medianya yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan mereka, apa saja kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa lebih antusias dan bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Ah, sudah ketemu itu solusinya. Bapak sendiri yang sudah menemukan. Iya Nah, ya. sekarang saya ingin tanya, komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak tadi kapan? Secepatnya Pak, saya akan melakukan perubahan ini secepatnya. Biar murid saya kembali bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Nah, untuk melaksanakan rencana Bapak tadi, komitmen Bapak tadi, siapa yang dengan siapa Bapak melakukan Oh itu? iya ya. Tentu saja saya butuh dukungan dari rekan kerja tentunya ya Pak. Saya akan minta solusi dari teman-teman juga, minta refleksi dari teman-teman agar bisa memberi masukan yang bermanfaat bagi saya, dan juga dari dukungan dari kepala sekolah agar saya bisa bersemangat lagi untuk membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Mursalin. Saya mendukung apa yang akan Bapak lakukan. Iya. Selamat Bapak, semoga Oke. berhasil untuk meningkatkan antusias belajar siswa Anda. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah menemani saya berbicara kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Edi, tadi sudah selesai ya praktek coachingnya dengan Pak Mursalin. Alhamdulillah. Oke, nggih. Eh, izinkan saya, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin Bapak bisa menjawabnya. Silakan Tadi Bapak. apa saja yang dilakukan Bapak pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi? Di situ tadi saya memberikan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta yang berisi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan pertanyaan tersebut dapat menggali informasi dan dari coach dapat menceritakan permasalahan hingga menemukan solusinya dengan sendiri. Oh iya, bagus Pak. Kemudian untuk kompetensi Pak, kompetensi apa yang ingin dikembangkan tadi Pak berdasarkan hasil Bapak melakukan kegiatan coaching tadi dengan Bapak Mursalin? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu lebih mendalami dan memahami alur Tirta lagi, mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar kegiatan coaching berikutnya dapat lebih maksimal lagi. Oh iya Pak. Kalau berdasarkan pengamatan saya Pak sebagai observer, tadi Bapak sebagai coach ya, Bapak sudah berhasil menyampaikan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta tadi Pak. Ada tujuannya, ada identifikasi, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab atau komitmennya tadi Pak. Kemudian berdasarkan pengamatan saya, tadi Bapak sudah fokus terhadap coaching, Bapak sudah menjadi pendengar yang aktif, dan Bapak juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Pak. Ini, kiranya ini saja untuk pasca observasinya. Terima kasih Pak. Terima sama-sama Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iya. Mursalin. Apa kabar Pak Amin? Alhamdulillah Pak Mursalin sehat. Saya Bapak. Sehat juga, alhamdulillah. Oh ya, hari ini kan Bapak ingin melakukan praktik coaching ya? Iya benar sekali Pak. Iya. Nah ini praktek coachingnya dengan Bapak Edi, calon guru penggerak. Oke.
Sebelum Bapak melakukan praktek coaching, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Nah, Siap, Pak. oke. Pertama-tama yang akan didiskusikan tentang pertama rubrik penilaian, yaitu pada proses coaching nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik-rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum ya Pak? Ya. Nah, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya kepada coach. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang saya boleh bertanya Bapak? Ya, boleh Pak. Oke, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Iya Pak. Kalau yang ingin saya lakukan Pak untuk kompetensi ini yang pertama itu mendengarkan aktif Pak. Kemudian hadir sepenuhnya, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coach. Oke. Dari ketiga kompetensi tersebut, nah, manakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nanti saat observasi? Kalau yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yang pertama itu mendengarkan aktif Pak. Jadi saya mendengarkan dari coach itu sendiri, kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach itu. Terus yang terakhir, nah ini sekarang saya ingin bertanya tentang indikator. Nah, indikator ketercapaian, nah yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak nanti dalam proses coaching? Nah, kalau indikator yang ingin saya capai itu saya sebagai coach nantinya ingin coach saya ini bisa menemukan sendiri Pak, menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang coach itu hadapi Pak. Bagus sekali Bapak. Selamat melakukan observasi, semoga observasinya berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Pak Edi. Apa kabarnya nih Pak Edi? Baik, tapi Pak, saya ada yang ingin dibicarakan sama Bapak. Boleh saya bicara sama Bapak sebentar? Boleh sekali Pak Edi. Nggih, silakan Pak, apa ada masalah dalam pembelajaran Bapak di kelas atau apa? Ini Pak, ini bukan ini pembelajaran di kelas. Terutama ini ada satu siswa saya, si Ali namanya. Itu 1 bulan terakhir ini jarang masuk Pak. Oh, jadi itu masalahnya si Ali jarang masuk ya Pak. Oke, kita akan bicarakan lebih lanjut ini. Tapi sebelumnya kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita kali ini Pak? Saya dari pembicaraan ini ingin dapat solusi bahwa agar Ali ini belajar penuh, masuk dalam pembelajaran, tidak yang setengah-setengah. Sekarang kan 1 jam 2 jam ada, kemudian nggak ada lagi orangnya. Oh iya. Sebenarnya kalau dari Bapak sendiri apa yang terjadi sih dengan Ali ini Pak? Kalau pengetahuan Bapak. Apa sih ya katanya Ali? Kayaknya ada perubahan sikap. Yang sebelumnya tidak seperti ini Pak. Sebelumnya rajin aja masuk belajar. Tapi ini kok tidak seperti sebelumnya. Apa yang terjadi dengan Ali Pak? Yang terjadi dengan Ali itu apa sih? Saya pernah tanya sama temannya. Katanya sekarang Ali tidak tinggal sama orang tuanya. Katanya Ali tinggal sama neneknya. Jadi dia tidak bersama orang tuanya lagi. Oh ya, jadi itu ya Pak permasalahannya. Kemudian langkah Bapak ini rencananya bagaimana ini
untuk menyelesaikan permasalahan Ali ini kalau dari Bapak? Saya pernah mencoba bicara sama Ali. Ternyata Ali ini menghindar. Saya ajak bicara, dia tidak mau. Kemudian saya panggil untuk bicara empat mata. Ternyata orangnya sudah tidak di sekolah lagi. Kemudian saya ada sih rencana ingin ke tempat tinggalnya Ali. Katanya ketemu sama neneknya. Oh, ya bagus Pak. Nih kalau di sekolah mungkin dia malu, mungkin di rumah didatangi dia bisa terbuka Pak. Nih kemudian kira-kira kapan itu Bapak mendatangi rumahnya Ali? Rencananya secepatnya Pak. Senin depan saja saya akan ke rumah neneknya Ali. Oh, ya. Nah kemudian kalau dari Bapak nih, ukuran dari keberhasilan rencana Bapak tadi ingin mendatangi rumah Ali itu apa Pak? Rencana keberhasilannya? Saya inginnya Ali kembali seperti dulu, tidak membolos lagi, artinya masuk kelas dari pagi sampai siang ada dalam pembelajaran. Oh, iya, iya. Nah kemudian siapa nih kira-kira yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan rencana Bapak tadi? Untuk ke rumah neneknya Ali, nanti saya minta bantuan temannya yang tahu rumah Ali di mana tinggal. Kemudian untuk bicara sama Ali, nanti saya minta bantuan guru BK yang bisa mengajak bicara sama Ali. Oh bagus Pak, nggih. Jadi rencana Bapak ini melibatkan rekan sejawat, juga berkolaborasi dengan yang lain ya Pak ya? Iya Pak. Ya Pak, saya sangat setuju dengan rencana yang Bapak buat. Mudah-mudahan dengan rencana yang Bapak lakukan ini bisa membuat Ali kembali seperti dulu lagi Pak, Iya, mengikuti Pak. pembelajaran penuh Pak. Oh iya Pak, nggih. Nah kemudian saya tanya ini bagaimana perasaan Bapak Edi setelah ngobrol dengan saya ini Pak? Saya terasa lega, artinya saya sudah punya keyakinan untuk melakukan sikap untuk menangani kasusnya Ali, supaya Ali ini bisa belajar penuh di sekolah. Ya Pak, nah mudah-mudahan dengan rencana dan komitmen Bapak tadi, pembelajaran Ali itu kembali penuh ya Pak, seperti Iya, biasa. iya, iya. Nggih, mudah-mudahan berhasil Pak, saya dukung Bapak. Terima kasih Pak. Nggih, sama-sama Pak. Menarik sekali kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi bersama Bapak Edi ya. Iya Pak. Terlihat pertanyaan-pertanyaan Bapak begitu menarik lah. Iya. Yang bisa membuat Pak Edi juga antusias menceritakan permasalahannya dan menemukan sendiri solusinya. Nah, sini saya boleh bertanya ya Bapak ya? Iya, siap Pak. Nah, pertanyaannya ya, yang pertama nih, apa saja yang dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak, nggih. Terkait dengan indikator ketercapaian tadi, pada saat melakukan coaching itu saya sebagai coach itu memberikan pertanyaan sesuai dengan alur Pak, alur Tirta Pak. Tujuannya apa tadi kan, kemudian kita mengidentifikasi masalahnya dari Pak Edi, kemudian kita mengumpulkan rencana aksi yang dikemukakan oleh Pak Edi, kemudian ada tanggung jawab yang selanjutnya dilakukan oleh Pak Edi sendiri Pak. Sehingga dengan pertanyaan yang saya sampaikan tadi pada Pak Edi itu dapat menggali informasi dan Pak Edi dapat menceritakan permasalahannya tadi sehingga menemukan solusi dengan sendirinya Pak. Iya, betul sekali. Sudah saya lihat juga tadi ya, saya Iya. dengarkan dari tanggapan dari Pak Edi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kegiatan yang Bapak lakukan tadi, coaching yang Bapak lakukan tadi? Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan lagi Pak, itu saya ingin lebih mendalami Pak dan memahami
bagaimana alur tirta itu sendiri, Pak. Mencoba lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot agar kegiatan coaching yang saya lakukan berikutnya itu dapat lebih maksimal lagi, Pak. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan tadi ya. Nah, tadi saya lihat Bapak sudah berhasil memberikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta yang sudah Bapak utarakan sebelumnya tadi. Nah, Iya. kemudian Bapak fokus terhadap coach. Nah, dia menjadi pendengar yang baik, yang aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang membuat coach tersebut merasa nyaman dan tenang, bercerita, dan akhirnya berhasil menemukan solusi untuk permasalahan dari coach tersebut. Terima kasih, Oke, Pak, atas umpan sama-sama. baliknya. Semoga sukses Ya, amin. selalu untuk kita semua. Amin. Oke. Ya. Demikian tadi video praktik coaching kami dalam melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Semoga bermanfaat. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. menggerakkan.